alhamdulillah kemarin tuh beberapa waktu yang lalu saya sempat diliput oleh El Sinta TV sebagai lure maker atau pembuat lure gitu ya. Di situ. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iwan El Fishing. Di sini saya udah lama ya baru upload video lagi nih. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah. Nah, kali ini saya akan tunjukkan hasil lure yang saya buat kemarin. Nah, kemarin itu saya bikin lure jenis SOS, terus jaws dan lure slater bait. Nah, jenis-jenis lure ini biasanya sangat efektif untuk mancing gabus dan toman. Nah, teman-teman, ini dia lure yang tadi saya bilang ini. Ada lure jaws ini udah saya packing ya, udah mau saya kirim ke konsumen yang kebetulan membeli lure saya. Ini dia lure jaws. Nah, ini juga lure jaws nih, saya buka ya. Ini handmade saya sendiri, 1Z lure jaws lure. Terus ini ada SOS lure SOS Hunter. Nah, aslinya kan dari Thailand sana ya. Ini actionnya gial-gial gitu. Ini modelnya begini, dia nggak pakai slip tapi pakainya blade. Nah, terus ada lure slater. Ini dia modelnya, saya bikin model kepala ular. Nah, insya Allah sih bagus ya hasilnya. Juga ada satu lagi, saya kemarin bikin 3, hanya scriptnya aja yang beda. Terus ada satu lagi yang ukuran kecil, dimana tadi? Ukuran kecil tadi pokoknya ada 3 saya bikin. Oke teman-teman, tadi kan saya belum ngasih tahu bagaimana memainkan lure yang baik gitu ya. Itu menurut pengalaman saya pribadi. Jadi bukan berarti saya menggurui atau mengajari Anda semua. Jadi di sini saya membagikan pengalaman pribadi berdasarkan pengalaman mancing saya. Jadi untuk jenis lure ini, lure jaws, itu kita main biasa aja ya. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu pelan juga. Jadi kita namanya kita lempar, terus kita cari actionnya. Asal dia sudah mendapatkan action, kupluk-kupluk gitu kan, biasanya kan dia kupluk-kupluk gitu kan, giol-giol. Nah, itu cari iramanya, jadi biar pas kita mainkan agar bener-bener tuh seperti binatang yang sedang berjalan di atas air. Jadi seolah-olah itu dia mangsa yang sedang lari gitu kan di atas air dari predator. Nah, itu rahasia biar predator itu tertarik. Untuk jenis lure yang ini SOS, ini biasanya kalau pertama kita lempar itu kadang-kadang posisinya ada yang begini, ada yang begini, tapi ada yang juga yang langsung begini. Kita tarik ujung joran tuh diangkat sedikit ke atas, kita retrieve pelan-pelan. Biasanya tuh dia langsung dapat actionnya gedek-gedek begini. Jadi jangan terlalu cepat juga kalau main lure lure SOS ini. Dia tuh actionnya rapat tapi nariknya tuh nggak usah kenceng-kenceng. Biasanya langsung dapat ya detik-detik gitu. Nah gitu ya, umumnya sih kalian juga udah tahu ya. Nah, untuk yang lure slater untuk toman ini kita beda. Ini kita cara mainnya biasanya agak cepet, karena jenis toman itu kan ikan yang cukup agresif ya untuk mengejar ini. Dia justru kalau pelan-pelan kadang-kadang dia curiga gitu. Kalau untuk memainkan lure ini nih slater, kita retrieve agak kencang, tarik agak kencang, jadi biar menghasilkan suara berisik ya. Kalau di air itu kan berisik banget. Ini saya bikin yang agak kecil untuk UL, ultra light fishing. Nah, kalau yang ukuran normal tuh yang begini nih, dia biasanya ukuran normal berapa inci nih ya, 5 kalau nggak salah. Dia lebih berisik. Jadi kalau di atas air tuh dia berisik, mengundang perhatian predator toman.
Jadi lempar retrieve agak kencang biar menghasilkan bunyi yang berisik mengganggu predator atau sarang predator, biar dia itu tertarik terus kemudian mengejar lure ini yang disangka umpan, disangka binatang yang sedang berlari di atas air. Nah, terus dihajar das. Biasanya otomatis langsung hook up karena dia pakainya ini single hook yang ditanam, bukan yang fleksibel. Ada juga yang model fleksibel, itu model lama, dia dulu bass bait. Saya sendiri nggak tahu asal katanya dari mana, yang penting saya mengikuti aja. Yang begini namanya slater. Kalau yang dulu tuh modelnya agak beda tapi tetap ada propeller, itu namanya bass bait. Nikmatnya ngopi. Tadi ada satu lure yang ketinggalan, yaitu SE atau soft rock. Nah, ini lure jenis ini paling umum ya digunakan oleh angler gabus untuk mancing gabus. Untuk lure buatan saya itu biasanya paintingnya nggak terlalu neko-neko, karena saya itu lebih mengutamakan action dan sisi bagaimana bentuk body dari SF itu biar gampang hook up atau enggak gampang mocel. Itulah kelebihan mungkin yang saya tawarkan untuk SF buatan saya, buat si soft rock. Jadi lihat ya, ini untuk yang ukuran kecil. Ada lagi yang ukuran agak gede, itu alhamdulillah saya bikin jarang banget namanya mocel. Bukan berarti saya mengatakan lure buatan lure maker lain itu jelek, enggak. Ya namanya kita bisnis, kita jualan kan, masing-masing menawarkan kelebihan kita masing-masing gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Semua angler boleh memilih mau pakai lure yang mana, mau beli di mana, terserah. Tapi menawarkan juga bukan karena sekedar rayuan gombal, memang terbukti dan saya sendiri membuktikan. Banyak foto-foto saya, silahkan lihat di Facebook saya Iwanel Zidni atau di Instagram saya Iwanel79. Nah, kalau di YouTube mungkin ada sih, tapi nggak banyak memang saya upload. Kadang-kadang saya lebih fokus ke mancing karena memang ya saya sebenarnya bukan YouTuber, cuman iseng-iseng pada saat mancing itu saya seneng ngerekam momen-momen ketika saat strike. Itu buat kebanggaan buat kita sendiri, buat motivasi kita sendiri, teman-teman. Di samping tadi ada lure buat gabus, saya juga membuat lure flutter stick. Nah, bisa dilihat dari bentuknya dia agak pipih ya, ya mirip-mirip kayak stick bait. Sebenarnya ini jenisnya baru stick bait juga ini. Jadi saya bikin motif ikan ini maxer atau kalau enggak ikan butter ya. Itu bentuknya agak pipih. Nanti ketika kita lempar di air, itu aksinya dia akan goyang-goyang begini pas turun, atau wobbler istilah kayaknya gitu ya, goyang-goyangin ini gini pas turun. Nah, coba nanti kita tes di bak mandi ya, biar kalian lihat sendiri actionnya. Alhamdulillah sih udah banyak yang dapat ikan ampala pakai lure ini jenis flutter. Saya sendiri juga sering dapat pakai jenis flutter ini. Ini biasanya efektif buat ampala. Lempar langsung, nanti kita retrieve. Nah, kakinya agak kasar gitu ya. Biasanya tuh mantep lah buat jenis-jenis ikan ampala atau ikan kakap. Kita tes dulu di bak mandi, coba kita pengen lihat actionnya ya. Nah teman-teman, coba kita coba di bak mandi ya. Jadi dia goyang-goyang nih, cuman nih kurang dalam ya, jadi wobblernya sedikit jadinya. Dia lebih lincah ke depan. Nih lihat sekali lagi ya. Nah, perhatikan nih. Nah, dia goyang-goyang terus maju ke depan karena memang bentuknya kebanyakan aktif.
Nah, selain tadi flutter, saya juga membuat jenis lure minnow. Ini yang kemarin saya bikin dan udah saya uji coba di pulau Lancang kecil tuh. Alhamdulillah buat mancing ikan kerapu killer banget, enak banget karena ini kecil modelnya. Banyak banget saya dapat pakai lure ini, minnow kecil. Ini ukuran 4 cm. Modelnya begini. Ada lagi yang lain. Ada satu lagi nih. Ini panjang 5 cm kalau nggak salah, 4,5 cm. Ini juga jenis minnow. Saya bikin memang saya mirip-miripkan jenis lure yang ada di pasaran. Jadi memang bentuk bodinya saya tiru yang ada di pasaran yang bagus ya, merek-merek yang bagus itulah, duplikat itulah. Ini modelnya begini. Ini bagus banget buat kayak semacam kerapu. Buat hambala sih belum saya uji coba, tapi insya Allah sih model-model begini kayaknya bagus ya. Ini juga ada model yang lain yang motif ikan kecil ya, bentar gitu jenisnya. Ini udah banyak banget nih makan korban kerapu di pulau-pulau kecil. Saya sering ke pulau-pulau, cuman memang nggak saya bikin YouTube-nya karena kalau pas lagi mancing itu kita fokus mancing. Ini jenis-jenis begini nih. Saya nggak usah pakai lure pabrikan lagi, cukup saya bikin handmade sendiri. Kalau teman-teman mau pesan atau mau order, silahkan saja, ada WA saya di deskripsi bawah. Harganya variatif lah. Nah, terus ini juga jenis pensil WTD. Ini udah sering makan korban hampala, modelnya paintingnya begini kayak ikan koi, tapi alhamdulillah ini killer. Saya udah sering coba di Kali Cisadane sama Ciliwung Depok. Ini panjang 6 cm, modelnya begini nih, sederhana aja. Jadi ini lebih mirip ke lure Tsuyomi. Terus yang tadi flutter, ini yang kemarin dapat ikan kakap 3 kg lebih. Ini jenisnya flutter, panjang 5 cm. Kalau teman-teman berminat bisa pre-order dengan saya. Ini bentuknya begini. Sejauh ini sih cukup lumayan killer buat berburu ikan kakap atau kakap putih atau baramundi casting ya, di tambak-tambak. Atau yang jenis-jenis ini nih, kalau warna-warna ini biasanya lebih dominan ke sungai atau kali buat ikan hampala. Oke. Nah, kebetulan sih alhamdulillah kemarin tuh beberapa waktu yang lalu saya sempat diliput oleh El Sinta TV sebagai lure maker atau pembuat lure gitu ya. Jadi ini satu prestasi pribadi, satu prestasi buat saya. Kita ada obrolan kecil gitu dengan pihak El Sinta, bagaimana pengalaman saya itu dalam membuat lure itu kurang lebih udah 4 tahun, seingat saya sekitar 2016, akhir 2016 2017 lah, itu saya sudah mulai membuat lure, walaupun belum bagus ya masih latihan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, sampai hari ini sudah banyak angler yang memakai lure karya saya ini, walaupun handmade, tapi insya Allah saya bikin berdasarkan pengalaman mancing saya. Soal action dan soal mutu, jadi itu saya utamakan nomor satu itu action sebenarnya, karena mancing itu kan butuh lure yang bagus, yang actionnya bagus, yang cakep. Biasanya setiap lure yang saya bikin itu pasti saya uji coba dulu di kali atau di danau gitu ya. Kalau lure itu bagus, lanjut painting, lanjut dikemas, dijual gitulah. Tapi kalau lure itu saya bikin terus gagal action, otomatis ya saya buang gitu. Bagi kalian yang ingin melihat liputan saya dengan El Sinta, bisa lihat di YouTube-nya El Sinta TV Official. Itu
itu cari aja ada maker gitu lah ya, lure maker apa sih. Lihat linknya di deskripsi tentang obrolan saya bersama Elsinta TV. Sebenarnya udah tayang kemarin tanggal 1 Mei gitu ya. 1 Mei saya sendiri nontonnya streaming lewat HP karena kebetulan waktu itu TV-nya rusak jadi lihat lewat HP aja. Tapi teman-teman banyak yang menyaksikan lewat TV gitu ya, di Elsinta TV. Jadi ada sekali lagi ada di channel YouTube-nya Elsinta TV Official. Ya, sekian dulu teman-teman dari saya, Iwanel Fishing. Salam mancing selalu, Joran Melengkung Real Madrid. Ikuti saya terus, ikuti channel ini biar makin maju. Silahkan sekali lagi subscribe, like, comment, and share. Oke? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slater seri UL agak kecil nih ukurannya. Actionnya mantap.